perjalanan ke Gunung Padang. Kita di sini melihat perkebunan teh yang luas. Untuk itu kita akan menjelajahi perkebunan teh di sekitaran Gunung Padang. Let's go. Sudah setengah perjalanan, nanti kita akan mencari tempat untuk kita masang tenda. Kita akan istirahat dulu di sana. Oke guys, kita telah menemukan tempat untuk saya membuat tenda. Tempatnya lumayan enak. Saya akan membuka tendanya di atas. Sudah dibuat barusan. Sekarang saya akan mengambil perbekalan yang berada di tas. Ya. Oh, nampaknya ada nasi guys. Kita mukbang dulu karena perjalanan masih jauh lumayan. Oh, nampaknya ada dua untuk kameramen. Kita makan dulu guys. Ini lumayan perjalanan, lumayan jauh. Saya jalan kaki dari Cianjur kota menuju situs Megalitikum Gunung Padang. Di sini tepatnya saya berada di perkebunan teh Pal 2, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya makan dulu guys. Sama ikan kembung. Oh, banyak sekali pemirsa. Setelah istirahat, sholat dan makan, kita akan melanjutkan perjalanan. Tapi sebelumnya saya akan membereskan tendanya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam tas carrier kembali.
dimanapun di alam, jangan sampai kita membuang sampah ke alam ini, karena untuk mendaur ulangkan sampah ini untuk butuh ratus-ratus tahun untuk ya membusuk. Jangan, awas, jangan buang sampah sembarangan ketika di alam luar seperti ini. Guys, packing tenda sudah beres, kita lanjutkan perjalanan. Tampaknya sudah hujan ini, mungkin saya akan lebih cepat. Di sana ada posko PAL 2, kira-kira 2 kilo untuk menuju Gunung Padang. Let's go. Di sini saya tepatnya di posko sebelum ke Gunung Padang, itu di PAL 2. Saya di sini menunggu hujan reda. Bisa dilihat ya pemandangannya, indah sekali. Ini perkebunan teh di PAL 2. Kita bisa lihat di sini sebelah sana nanti tujuan akhir kita yaitu Gunung Padang sudah terlihat. Kalau ke sana tampaknya matahari masih ada ya. Kalau di sini hujan sangat deras sekali. Coba sangat disayangkan pemirsa. Lihat bangunan yang kalau menurut saya cukup indah ya, cukup indah. Kurangnya perawatan mungkin dari pemerintah setempat, jadi terbengkalai, sayang sekali. Di sana bisa dilihat ada masjid mirip Prisma Mosque namanya, Masjid Prisma. Di sini ada rumah-rumah adat itu. Di pinggirnya banyak kebun teh. Enak suasananya, lumayan dingin ya kalau di sini. Kira-kira ketinggiannya DPL. Kira-kira
Guys, nampaknya hujan sudah mulai reda. Untuk itu kita lanjutkan perjalanannya. Saya ingin melihat-lihat Masjid Perisai Mosque yang warna biru itu. Mari kita ke sana. Let's go. Guys, kita sudah di tempat Masjid Wisma di Pal 2. Kemungkinan besar saya akan istirahat menginap di sini dikarenakan sekarang sudah jam 5 ya, 5 jam 5 sore. Cuaca pun kurang mendukung, masih gerimis hujan. Kalau misalkan dilanjutkan itu sudah petang, sudah hampir gelap ya. Kita bisa di sini kita review, kita lihat keadaan di Masjid Pal 2. Arsitekturnya cukup indah ya, berbentuk prisma, beratapkan berwarna biru. Mungkin sayang sekali banyak sekali sampah. Kita bisa lihat sedikit pelajaran untuk kita semua, jangan buang sampah sembarangan ya. Dampaknya karena amat besar gitu. Dan juga di sini ada coretan-coretan. Ini namanya vandalisme ya. Jangan ditiru teman-teman semua. Sangat disayangkan ya bangunan, semoga masih kurangnya perawatan. Oh, ternyata teman-teman semua terbuka ya. Coba kita lihat dalam. Indah ya. Nampaknya ini belum ada yang mengurusinya. Sayang sekali bangunan semegah ini. Bocor, banyak atap yang bocor. Itunya juga udah bolong-bolong. Dindingnya udah retak, udah merembes airnya. Oh, nampaknya lantainya juga sudah ada genangan air, teman-teman semua. Ini walaupun saya pakai sepatu ya, teman-teman semua, dikarenakan ini udah beralih fungsi katanya, udah nggak dipakai masjid lagi. Tadi air kerannya pun juga sudah tidak ada. Jadi jangan beranggapan teman-teman semua saya ke dalam masjid pakai sepatu gitu. Ya, bukan. Ini juga pemandangan di masjid ini. Di sekelilingnya banyak sekali kebun teh sangat hijau. Sekarang di sini masih jam 5:06 sore ya. Kemungkinan besar saya akan di sana membuat tenda atau di dalam, dimana nanti. Terus pantengin channel Denatur Adventure karena perjalanan ke Gunung Padang belum berakhir. Mungkin sampai sini, nanti akan ada di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Mana nah? Kerokan. Pasir. Pas, bro. Ngepas mun. Ada dua, ada kantong sampah satu. Ngebangsa aja. Kita lihat kita puncak ke atas Gunung Padang. Mau tahu kelanjutannya lebih seru lagi. Pantengin terus channel Donatur Adventure. Cek itu. Ya, oke teman-teman, baik. Selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di area parkir PAL 2 untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Padang. Untuk itu jangan kemana-mana, pantengin terus perjalanan saya menuju Gunung Padang. Let's go. Oke teman-teman semua, nampaknya perjalanan sedikit lagi kita menuju Gunung Padang. Jalan untuk menuju Gunung Padang sekarang tinggal menurun dan sedikit berbelok. Nanti di sana ada teman saya, orang sana juga, dia akan bersama saya menjelajahi Gunung Padang. Tetap saksikan terus Donatur, jangan di skip. Let's go. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana, mungkin sekitar 10 atau 15 menitan lagi, karena jalan untuk menuju Padang nanti kita akan melewati bukit, jadi lokasinya di atas ya, situs Megalitikumnya, jadi berupa bebatuan. Nanti akan dijelaskan oleh mungkin teman saya atau di sana ada kuncinya. Lanjut terus, saksikan perjalanan kita di Gunung Padang. Let's go. Oke teman-teman semua, sepertinya teman saya sudah menunggu di sana. Mari kita ke sana. Oke teman-teman semua, perkenalkan teman saya namanya Rizky Triatmaja. Dia salah satu mungkin orang Cianjur sini yang tahu tentang situs Megalitikum Gunung Padang. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik. Oke guys, kita akan menuju ke Bukit Gunung Padang, situs Gunung Padang bersama teman saya. Let's go. Oke teman-teman semua, kita sudah berada di rest area depan gerbang pintu menuju Gunung Padang. Tadi yang sekalinya tempat yang sudah terawat, parkirnya sudah dikelola oleh pemerintah setempat. Mari kita ke sana. Tapi terlebih dahulu kita daftar dulu ke pendaftaran sana. Let's go.
guys, ini tiket masuk menuju Gunung Padang. Harga tiketnya 5.000 per orang. Mari kita ke sana. Oke guys, kita akan menuju ke sana, ke lokasi Gunung Padang. Untuk itu jangan lupa kita cuci tangan dulu supaya terhindar dari virus. Jangan lupa 5M dulu. Teman saya sudah berada di atas untuk persiapan di sana. Let's go, kita akan menyusulnya ke sana. Di sini ada dua jalur. Yang pertama ada tangga curam, tapi di sana kalau misalkan menggunakan tangga curam menuju ke tempat Gunung Padang di bukit nanti sudah lebih cepat. Dan di sini ada kurang curam atau mendatar, tapi untuk menuju ke bukit sananya lumayan agak lama, jadi agak jauh. Untuk sebelum ke sana, saya sedikit penasaran dengan sumber air mata ini. Saya coba pakai lagi. Saya mau mencicip kita dulu teman-teman semua. Oh, segar sekali. Bisa. Makanya ini bisa diminum teman-teman semua. Coba saya akan minum air dari Gunung Padang ini. Enak sekali, rasanya enak, segar. Kita lanjutkan perjalanan. Let's go.
Udah yang mana? Beli. Naon? Oh, paling warung pun sekarang. Paling warung pun sekarang. Terus oke tapi kan guys. Mukbang. Udah ya. Mana nah? Kerokan. Bentar. Sir. Pas sudah. Ngebas mun. Ada dibuang ini kantong sampah aduh. Mun. Guys, kita dapat ini. Mukbang saja. Kita lihat kita lagi di puncak teratas Gunung Padang. Mau tahu kelanjutannya lebih seru lagi. Pantengin terus channel The Natural Adventure. Cek itu. Baik teman-teman semua, di sini saya sudah berada di Bukit Gunung Padang. Di pertemuan kali ini bersama salah satu apa Kang? Ini? Saya sebagai Joko Yusuf. Oh, supaya Bapak siapa? Akang siapa? Yusuf. Akang Yusuf nanti akan menjelaskan tentang Gunung Padang bersama teman saya tadi Rizky. Baik Kang, untuk sejarahnya sendiri, asal mulanya Gunung Padang bagaimana, bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung aja ya, kita aja. Pertama, Gunung Padang pertama tercatat tahun 1914 sama orang Belanda namanya N.J. Krum. Kalau dilaporkan oleh masyarakat di sini tahun 1979, sudah dilaporkan kepada dinas terkait, lalu ini dibersihin sampai tahun 85. Karena dulu Gunung Padang ini tertutup sama belukar hutan belantara. Di sini banyak pohon yang besar, diameter di atas 3 meter lebih. Dibersihin, lalu nampak batuan-batuan. Nah, kalau terbuka untuk umum, yang namanya Gunung Padang ini tahun 2011 pertama kunjungan ke Dede Yusuf waktu itu, lalu dipublikasikan banyak media TV, internet dan sebagainya, mungkin di situ banyak. Lalu dari tahun 2012 banyaknya ilmuwan datang ke sini dari arkeologi, geologi, astronomi, hidrologi, antropologi dan sejarah maupun budayawan, semuanya pada datang ke sini. Ya, Gunung Padang ini diteliti secara kajian ilmiah mungkin sama para ahli ilmuwan. Dan hasil kajiannya mungkin dipublikasikan seperti itu, mungkin adik-adik udah pada baca. Nah, kalau di cerita masyarakat yang namanya Gunung Padang ini, buat apa sih fungsinya dulu? Kalau menurut cerita secara turun-temurun, yang namanya Gunung Padang ini dulu fungsinya sebagai tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, juga tempat peribadatannya orang-orang dulu. Dan di sini Gunung Padang ini ada 5 teras. Teras pertama ada nama batu musik atau orang sini menyebut batu gamelan. Ada juga yang dinamakan batu dolmen atau orang sini menyebutkan batu goong. Ada juga aulanya. Lalu di teras 2 ada yang dinamakan batu kursi, batu tapak kaki, sama yang dibilang batu lumbung. Lalu di teras 3 ini ada yang dinamakan batu gambar kujang sama batu tapak maung. Lalu di teras 4 ada yang dinamakan batu kanuragan atau batu pengujian. Lalu di teras 5 ada yang dinamakan batu singgasana sama yang dinamakan batu pandaringan. Nah, batu apa misalkan yang ada di Gunung Padang ini? Kalau menurut para penelitian ini namanya andesit piroksin, artinya batu yang banyak mengandung kadar besi tinggi atau logam. Nah, dan salah satu keunikan Gunung Padang ini memang diidentik dengan 5. Pertama, struktur bangunannya ini ada 5 undakan. Lalu sudut batuannya juga banyaknya 5, tapi ada 56 pentagona hexagona ya, dikelilingi 5 gunung, menghadap dari sini ke arah Gunung Gede Pangrango 5 gunung juga. Nah,
Dan dulu orang sebelum ke sini, karena dulu kebanyakan orang yang ritual ya, sebelum terbuka untuk umum, di bawah ada sebuah mata air. Itu fungsinya sebagai tempat bersucinya orang-orang itu sebelum melakukan aktivitas ritual, semedi, bertapa, meditasi. Mungkin kalau orang muslim sebagai tempat tafakur, takur, berzikir, berdoa, pada intinya tempat mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Nah itu. Dan luasnya Gunung Padang ini, kalau menurut para ahli ilmuwan, penelitian ini 29,1 hektar. Jadi sebelah barat ada sungai Cipanggulaan, sebelah timur ada sungai Ciputa, sebelah utara ada sungai Cimanggu. Jadi semuanya dikelilingi sungai gitu. Nah itu salah satu tentang Gunung Padang. Cuman kepercayaan masyarakat dulu Gunung Padang ini sempat dipergunakan di zaman Eyang Prabu Siliwangi. Cuman tidak tahu abad keberapa, generasi keberapa yang pernah singgah di sini, karena di Gunung Padang ini belum ditemukan jenis prasasti, huruf, arca, batu dan sebagainya. Makanya dinamakan oleh orang ilmuwan namanya Punden Berundak, artinya tempat yang bertingkat-tingkat. Makanya ada 5 undakan juga seperti itu. Nah, barangkali ada yang ditanyakan lagi? Kalau dari segi batunya ada, kalau tidak salah, apakah dari tempengan Gunung Berapi atau gimana nih? Kalau menurut para ahli ilmuwan itu seperti itu. Sekitar mengatakan ini ada yang mengatakan dari magma yang mengendap muncul ke permukaan membentuk kolumnar join, seperti balokan-balokan es kalau ditata. Tapi sampai sekarang para ahli ilmuwan juga belum bisa menjelaskan siapa sih orang pertama yang pertama menata menyusun Gunung Padang ini. Lalu ada juga yang menyebut batuan ini dari luntahan Gunung Merapi. Tapi dulu sekitar mana gunung yang aktif di sini dan kenapa hanya ada di sini? Jadi yang banyaknya di sini, enggak di tempat sekeliling ini yang banyak batu, enggak hanya ada di sini batuan yang seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini batuannya jenisnya batuan-batuan meteor. Itu ya, karena kalau di hasil diteliti sama para ahli ilmuwan, memang kandungan logam atau besi sampai 45% kandungannya, beda sama batuan-batuan alam yang biasa. Ya, barangkali ada yang lebih. Pada dulu kan sempat ramai kan adanya penggalian tentang Gunung Padang ini. Kalau misalkan digali kan luasnya itu beberapa hektar. Untuk menurut Akang sendiri, apakah perlu penggalian atau penelitian lebih lanjut atau dibiarkan seperti ini saja? Kalau untuk penelitian silakan aja, yang penting tidak merusak, mengganggu, merusak struktur cagar budaya ini. Silakan aja. Kalau hanya sebatas penelitian ya mungkin buat studi itu seperti itu. Yang penting tidak merusak bebatuannya, tidak merusak posisinya, ya seperti itu. Silakan aja. Itu kalau memang ada surat izin tertentu dan memang ada keperluan ya buat dipublikasikan biar pada orang tahu seperti itu. Dan usianya hasil kajian kemarin dari tahun 2012 seperti geobor, geolada, geolistrik, geomagnet, geobor dan sebagainya, ya memang usianya menurut para ahli lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramida Giza Mesir. Oke. Lebih tua berarti. Untuk mungkin untuk ini kan misalkan di sini kan banyak sekali untuk Akang sendiri yang sudah lama mungkin di sini ya, untuk mungkin respon dari pemerintahnya gimana terhadap adanya situs terbesar loh ini, tertua gitu. Ya alhamdulillah, respon dari pemerintah dengan adanya situs ini, dan memang di sini menugaskan adanya pekerja atau pegawai yang ditugaskan dari pusat, dari provinsi, juga dari kabupaten. Misalkan dari pusat ada 5, dari provinsi ada 2, dari kabupaten ada 1. Nah itu yang ditugaskan di sini sebagai jupa yang membersihkan, merawat jika ada dibutuhkan oleh pengunjung atau tamu yang datang ke sini tentang informasi mungkin sekilas tentang Gunung Padang, yaitu dijelaskan juga itu karena memonitoring, mengawasi, memantau juga, itu tugas jupa di sini ya, juru pelihara di sini. Iya teman, untuk saran buat para wisatawan gimana? Mungkin untuk para wisatawan atau misalkan ada kunjungan dari mana teman-teman semua, adakah misalkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar di area Gunung Padang ini? Ya,
buat wisatawan yang datang ke situs Gunung Padang ini memang banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di situs Mega Gunung Padang ini. Yang pertama, tidak boleh mencoret-coret di batuan situs Gunung Padang ini, di BCB ini, Benda Cagar Budaya ini. Yang kedua, tidak boleh menduduki atau memanjat ke batuan-batuan yang berdiri dikarenakan batuannya tidak terlalu dalam, sekitar 30 cm 40 cm, jadi dikhawatirkan roboh otomatis merubah struktur cagar budaya. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkanlah pada intinya seperti itu. Ya, terpuji. Ya, pada intinya maupun berbagai agama pun, keyakinan apapun, silahkan aja. Yang mungkin hobi ritual atau hobi meditasi, silahkan aja. Yang itu pesan saya sebagai jupal di sini, tidak boleh merusak. Yang penting kita sama-sama ahli warisnya menjaga, melestarikan benda cagar budaya ini biar secara turun temurun itu selalu ada, seperti itu. Jadi merawat lah ya. Ya, merawat supaya kita nanti bisa lihat bahwasanya Gunung Padang seperti ini loh. Gak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Ya. Mungkin cukup sekian Kang. Terima kasih atas penjelasannya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua boleh jadi itu ya tadi penjelasan dari Kang Yusuf, semoga bermanfaat. Siapa saja yang mau datang ke sini silakan, asal jangan merusak struktur dari cagar budaya alam ini, cagar budaya situs Gunung Padang ini. Terima kasih Kang atas wawasannya, atas ilmunya. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ya, terima kasih. Sekian guys penelusuran di situs Megali Gunung Padang ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang pengen main di sini. Sudah dijelaskan tadi sama Kang Yusuf. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Denatur Adventure karena di episode lain masih ada petualangan yang lainnya. Ciao. Dikaitkan sareng Siliwangi ini maksudnya kumaha? Ya ya salah sabiasna itu cerita kepercayaan orang dulu, tempatnya sempat menjadi tempat dipergunakan di zaman yang Prabu Siliwangi. Cuman terang abadnya seperti mungkin nasi seperti bagi kan di dia tercatat ayat tulisan arca patu senang. Jadi agak batu gambar kujang, itu batu kapak kaum. Jadi pada intinya namanya sadayana nami batu memang anu secara turun-temurun bisa buka salah sama ya filosofi seperti misalkan mau itu yang kampung artinya manusia unggul. Jadi manusia unggul itu orang-orang hebat yang bisa meninggalkan karya anak incuna nya salah satu iya mau anak kujang sebagian sesuatu meninggalkan buku karena jangan dia lemon terus bisa kayak apa itu akan menjadi manusia unggul itu manusia hebat. Yang manusia hebatnya orang-orang dulu, kita mah hanya meneruskan sih sebetulnya mah. Kamu bilang orang sekarang lebih pintar daripada orang dulu, apa memang? Karena semuanya yang sekarang mungkin dibikin, diciptakan
diceritakan ku orang-orang sekarang, orang dulu udah menceritakan duluan gitu. Sahabatnya orang dulu tuh jadi udah bisa membaca alam yang akan terjadi, karena waktu dulu pada di geobor, geolistrik di bawah itu ditemukan jenis kerikil sama pasir. Apa itu fungsinya? Itu menurut para ilmuwan itu salah satu alat peredam gempa. Jadi orang dulu itu udah pintar, udah hebat, udah cerdas. Jadi bisa memprediksi alam yang akan terjadi. Bisa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan sebagainya. Si pasir dan kerikil itu menurut para ahli ilmuwan sebagai alat peredam gempa, meskipun gempa di bawah kencang itu terlalu ngaruh kalau margi dinya ya kesik ya gitu. Itu ternyata orang dulu hebat. Terus iya di sana nyanu perkausin tadi teh di langit ketinya ningali bintang cenah teh jadi sate acan aya bangsa non teh Kompas Sukareta teh tos apal bangsa itu misalkan tanah ieu teh suburna bulan ayeuna gitu. Nah, itu salah satu tempat karena dulu tempat berkumpul tempat musyawarah juga tempat pilihan. Mungkin di mana kumpul dulu untuk menentukan masalah. Jadi salah satu mungkin dulu ada salah satu tokoh yang paling ditokohkan. Mungkin di zaman kerajaan mungkin raja, atau mungkin di tokoh keperibadatan tokoh yang paling ditokohkan yang menentukan di waktu itu. Mungkin di musim ini akan menjadi musim halodo. Di kan lamun ene misalkan lamun menuju ngadawung di dieu pergerakan tina musim halodo, musim dadangrat, ketika musim hujan kebekakannya ada perjalanan matahari kan nya. Nah, di dia ge katanya lamun misalkan musim hujan biasanya kan apa non poe teh kaditunya disebut ngaler. Mun cek orang sedang ngaler. Katanya arah selatan, lamun usum halodo pasti ngidul. Lamun usum dadangrat biasanya tengah. Itu udah ketinggali kan? Itu. Lamun cek orang ilmu astronom perbintangan ya tadi nya bisa seperti itu. Jadi bisa membaca bintang-bintang gitunya. Nah, dulu salah satu di dieu beureun paranti ningali bintang orang gitu. Karena mungkin amun wengi mah kan bintang teh siga katingal caket gitu kan tinggal. Mangjelas mah di dieu mah nya. Siga menembus gitu gini. Si menembus suasana. Iya, mata kan sok ke ada jami anu dongkap di wengi gitu. Siang wengi ari kapungkur mah pan can terbuka kang umum mah anu namina tempat tos terbuka untuk umum pasti identik sareng tempat wisata. Padahal anu namina Gunung Padang teu acan aya eskana sebagai tempat wisata, hanya sebatas cagar budaya nasional. Itu anu tos dilindungi ku undang-undang. Namun iya mang masalah mistis-mistis kumaha Didi? Anu namina mistis mah jangankan di gunung, di kota oge gitu anu tos rame mistis mah aya. Tapi dia no terkenal misalkan pernah kumaha gitu. Kejadian lamun dicaritakeun mungkin pengalaman abdi lamun teh mah cicing di dieu akang pengalaman akang mungkin pasti benten. Oh benten. Oh gitu. setiap orang ngerti punya ceritanya masing-masing. Masalah mistis mah. Masalah mistis masih gak kieu. Urang ayeuna keur cicing di hiji tempat di nu matak angker. Tiba-tiba datang seorang makhluk sosok awewe atau tiba-tiba dituturkeun eueuh misalkan. Datang ka Akang belum tentu bating kepalaan mah nyingsian. Kayo. Pasti. Anu namina mistis. Tadi teh ngobrol sareng Akang ge pamilina segieun sok aya nu sigana koneng hurung itu ngalangkung bodas teh nanya. Nya eta mah mungkin kan lamun Tinggalnya tapi kumaha tah? Nya anu sebatna cahaya benernya eta cahaya jenisna. Cahaya memang yang tergantung tingkatan sigana mah gitu. Lamun secara ayeuna Akang tingkatan siga kitu mungkin aya di salur Akang tingkatan siga kitu. Mata lamun cahaya misalkan aya hejo aya bodas anu siga mutiara atau siga caibun sentra pampoe di lapna. Nah, aya anu koneng beres. Aya anu hejo siga pucuk cau. Aya anu ungu. Aya anu biru siga biru langit nu bersih. Lamun cek orang-orang aya ning ahlina nu kana itu. Dia siga energi aya di apa siga kitu gitu. Lamun anu biru saurna biru nanti beureum lemah cenah apa cenah gitu cek anu ngabdi kurang begitu memahami ari anu kana itu mah yang orang-orang tertentu lah cuman nyadi sami kadang-kadang ngasih anu koneng emas gitu kan nya koneng emas aya anu istilahna
tiga cai ibun ka sekitar 8 poe ditinggal itu silo serap kuat lah gitu. Ya eta biasana naon eta teh kan begitu nya buka tah naon rahasia kan coba anu misalnya Kang di dunia cicing kali fokus santai rileks nyungkeun ka Gusti Allah gitu dina hati Akang nyungkeun hoyong naon gitu misalnya maksudnya orang nyungkeunna ka Gusti Allah ulah kanu sanes doakeun sepuh anu kantos tinggi di tempat umpama teh mah kabul kapukurna Siliwangi sok naon yang naon eta teh gitu itulah mungkin akan terjawab dengan sendirinya meskipun tahu mungkin tidak bisa menceritakan kepada semua orang hanya Akang lah anu tahu gitu. Emang gitu ayam teh kayak ungu koneng emas ya nyalamun ku ahli-ahli istilahna anu jalan indra ka namanya sih gitu lah anu di paparina ben kelebihan ku Gusti bukan sadayana teu tiasa cuman bener aya anu tos aya anu ngolahnya dila aya anu tos memang di pasien bagian terus ada lagi mungkin tiasa ari ku belajar mah gitu. Sebut orang-orang anu sadayana tiasa cuman nyacek tadi teh aya anu ngolahnya lirah aya anu tos di pasien tos di bahanan gitu berenang gitu di rumah kawasan kemudian santai di nyamber hati nyungkeun ka Gusti Allah mungkin dina hati melalui zikir gitu. Dengan kaki dina hati ya Allah kami misalnya yang terbukan on nyambereun keur secara gambaran atau pikir Akang pribadi anu tiasa bisa enggak kadang-kadang teu sadayana kan menteng Akang bieu nyaritakeun kan si Akang itu mungkin ningali mungkin lain anu sana kitu teningal ternyata Akang dulu ya Akang kalau kesantar dulu tempat karuhun bener salit agengna itu anu memang disucikan dicakrakeun ke sebuah kapungkur ya pasti aya cuman ya tingkatanna eta masih benten-benten kayak anu olah spiritualna tinggi sia kieu anu spiritualna renah kana sia kieu yang bener beda level beda tingkatan gitu. Saya terus kedah wengi merenya Kang ya nya pada intina mah panginten bade wengi bade siang oge terkait keusuhan urang kefokusan urang antara lamun orang muslim urang dina hati dikir hati pikiran kemudian tiasa bisa nyatukeun ketika terasa deket jeung anu mah kawasa gitu ya mungkin di dinya segala dameun sepuh kapungkur ge siga kitu makana bisa membaca alam yang akan terjadi karena beureun 3 faktor lah anu menunjang yang pertama deket anu nyiptakeun alam anu kaduana tara ngaruksak alam memelihara alam ya memelihara henteu ngaruksak tuluy urang deket jadi naon anu bakal kejadian di bedanya cuman gambaranana ari orang Sunda mah siloka pikiran deui bakal naon sia kieu oke mah dunia teh leutik atanapi kieu cok orang baheula engke mah orang Jakarta teh bakal katingali ti imah cok urang bingung boro-boro can aya listrik boro-boro ning katingali ti imah rek di mana? Geuning si orang ayana listrik, ayana TV, nyata TV. Oh, orang Jakarta katingali. Berarti orang dulu itu udah tahu akan adanya TV. Pinter teh tah. pinter Hebat. Nah, itu salah satu. Sing engke mah dunia teh leutik boro-boro ning dunia sakampung mun di depan lemur teh ancal-ancalan lega. Saer teh ge. Nah, mungkin bisa dikeupeuh. Geuning aya naon aya handphone. Nah, orang dulu bisa dikeupeuh cenah ge. Bisa dipesakan dunia teh mah dina HP nya eta aja nama baheula bisa ngobrol kalau baheula cenah jeung jarak jauh disebut bahasana telepati
ayeuna mah beuneunan nya telepati teh handphone telepon baheula mah telepati sinyalna naon nya beuremanteng percaya ka nu kawasa. Nah, disitulah manusia unggul teh orang hebat teh orang-orang siga gitu. Anu bisa menceritakan alam yang akan terjadi. Urang ayeuna geus nyahoan kolot. Bakal naon jelema lobaan tapi jempling udah bener fokus game online teh itu. Hari-hari we. Nah, udah terus biasa nyaritakeun gitu. Cokolot baheula cenah. Kieu mah dunia teh lamun geus kieu mah datar. Terus kan kagorong genok cewek tanti ka kulon mau apa peus bukti ayeuna naon aya jalan tol sok di Jawa Timur di ujung kulon mah pae tol buatkeun kana mobil belasur kan itu teu apa-apa pan nya padahal eta kolot baheula dunia lagi Pak Indonesia ge masih leuweung rajit keneh beureuh teh tapi geus bisa nyarita kitu. Nah itulah berarti orang baheula teh ahli tafakur, ahli takorub, ahli dikir, ahli doa itu lamun di prinsip muslim. Lamun di prinsip lain bener nya tadi teh nya ahli mendekatkan diri teh sia kumaha wallahu alam keyakinan mereka kepada Sang Maha Pencipta. Gitu. Saya jeung Bapak Jalmi beneran saya jeung Kanu Kawasa, saya jeung alam sadayana gitu. Lamun cek bahasa kolot batong beut monyet sia cenah beut monyet ya dalam arti daek ngalah mung melak ngalah cadu ngalah nyanu melak cadu pan ari kolot baheula mah lain lamun begitu dia lah bobong melak deui gitu. Itu sebenarnya filosofi anu memang kajieun lah ke urang budak-budak ayeuna gitu anu sangat luar biasa sepuh kapungkur anu mere nasehatna teh ku siloka papatah anu memang di luar anu teu kapikiran ku urang ayeuna gitu. Ternyata di Bandung begini pare cenah kemah bakal eueuh ganti ku eta. Beureum ceuk kumaha bae mah corengnya pan baheula mah 3 pare teh 7 bulan nya di ATM. Eta mah 3 bulan terus panen. Kabarokahna ini mah dikurangan kapungkur mah 7 bulan setahun sekali mahi 3 tahun deui. Hari ayeuna 3 bulan terus mahi geus bunga macul deui. Atos si cara kabarokahna. Nya leres. Sebuka bungkut terus nyarioskeun. Anak beura ahli dikit. Ahli cicing teh lain cicing tamu juga urang ngahulang teu paru. Tapi napakur apa yang terjadi semuanya jadi ilmu di tapakuran. Siga orang di kota kehidupan di kota itu seperti itu. Siga orang di kampung apa yang bisa dijadikan ilmu motivasi dari orang. Itulah karya kolot. Semuka kumpul. Mata jam kapungkur istilahna waruk sadurung binatah. Nyaho anu bakal kejadian. Nah, masih gitu lah salah satu. Jam